Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membagikan cara melaras instrumen rebab atau cara menyetem instrumen rebab Jawa. Semoga video ini bisa berguna untuk teman-teman dan adik-adik saya yang baru belajar instrumen rebab Jawa. Ya, langkah awal yang harus kita lakukan dalam menyetem rebab, kita harus memasang serentelnya terlebih dahulu, penyangganya. Untuk cara yang pertama, dalam memasang serenten, ini ada dua kawat rebab. Serenten diletakkan di antara dua kawat rebab seperti ini, lalu ditarik ke bawah. Nah, diletaknya seperti ini. Usahakan kedua kawat harus kendor dulu, agar nanti saat meletakkan kawat di belerean atau di kalenan pada serenten bisa mudah. Oke, sudah seperti ini. Nanti kita pegang serentennya menggunakan jari, tapi jangan terlalu keras saat memegang. Nanti kalau terlalu keras babatnya bisa jebol atau sobek. Sekarang kita tarik kawat dan diletakkan. Nah, ini masih kurang kendor. Kawat ditarik, diletakkan di bagian belerean. Ini kan ada dua belereannya, jadi setiap kawat di setiap belerean, satu kawat di satu belerean. Oke. Sekarang kawat yang selanjutnya, yang sebelahnya, berarti yang dipegang yang sebelah sini. Ditarik, diletakkan pada kalenan atau belerean. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang ini yang cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, caranya ini, kawat didorong menggunakan jari ke depan, ditegangkan. Lalu serenten dimasukkan di antara kawat dan babat. Seperti ini. Ini bagian gulu atau leher itu dipegang menggunakan jari tengah dan jempol, lalu jari telunjuk memegang bagian kepala, lalu ditarik ke bawah. Tapi saat menarik ke bawah, bagian ini jangan sampai menyentuh atau menekan babat. Nanti kalau menekan babat bisa sobek, jadi harus sedikit diangkat. Ditarik, lalu kawat harus pas diletakkan di belerean. Hasilnya seperti ini. Untuk jaraknya ini sekitar, kalau untuk pria dewasa sekitar 2 jari, kira-kira sekitar 2 jari untuk jaraknya. Kalau untuk wanita sekitar 3 jari. Jadi pemasangannya jangan terlalu ke bawah ataupun terlalu ke atas. Nanti kalau terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, hasil bunyinya akan kurang bagus.
Tuh, jadi harus pas kira-kira segini. Kalau pria 2 jari, kalau wanita sekitar 3 jari. Oke. Ya, untuk pemasangan serentan seperti itu tadi. Sekarang kita beralih ke cara menyetem atau cara melaras. Untuk steman yang akan kita pelajari adalah steman 6 row, 6 dan row. Steman 6 row itu biasanya digunakan di laras slendro padet 6, slendro padet 9, dan slendro padet menyuro. Nah, apabila di laras pelok, steman 6 row biasanya digunakan di pelok padet 6 dan laras pelok padet barang. Untuk pelok padet 5 itu stemannya berbeda, stemannya jadi moji. Tapi yang akan kita pelajari kali ini adalah steman 6 row. Untuk nada 6 itu berada di kawat kiri, dan nada row di kawat sebelah kanan. Saya ulang lagi, nada 6 berada di kawat sebelah kiri dan nada row di kawat di sebelah kanan. Ini kalau dari sudut pandang pengrebabnya dari saya. Tapi kalau sebaliknya dari sudut pandang kalian atau penonton, kawat 6 berada di sebelah, nada 6 berada di sebelah kawat kanan, dan nada row berada di sebelah kawat bagian kiri. Nah, jadi tidak usah bingung. Nah, untuk nada yang pertama kali yang harus kita stem adalah nada 6. Nada 6 kan di sini, berarti rebabnya kita hadapkan sini ke arah pengrebabnya yang mau menyetem. Untuk lebih mudah gambarannya untuk menyetem itu perumpamaannya seperti orang menarik tuas gas pada motor. Nah, mangkalnya ini diumpamakan seperti tuas gas motor. Nanti kalau digas ditarik ke bawah seperti ini, berarti tegangannya semakin kuat, semakin kencang. Tapi kalau dorong ke atas atau dilorot, kalau gas, kalau di tuas gas, kalau dilorot berarti tegangannya semakin kendor untuk mengendorkan. Tuh. Oke. Sekarang kita dengarkan dindingan nada 6 pada genter. 6 6. Sekarang kita bunyikan dulu. Nah, ini kan nadanya masih kurang tinggi, berarti kita harus menegangkan kawatnya. Nah, berarti mangkalnya harus digas. Oke, kita cari dulu. Harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati ini kawatnya mudah putus. Enam.
ini sudah ketemu nadanya, agak sedikit susah. 6 butuh kehati-hatian dalam menyetem nada 6 ini, karena kalau kita tidak sabar, kurang berhati-hati, kawatnya akan mudah putus. Kebetulan gender saya ini nada 6-nya agak tinggi, jadi tegangannya sangat kencang, sangat kuat, jadi mudah putus kalau nggak berhati-hati. Sekarang kita cari nada ro-nya. Nah, dengarkan dengan nada ro. Ro 6 ro. Nah, ini masih kurang tinggi, jadi ditarik manggulnya, digas agar tegangannya semakin kencang. Apabila nada yang diinginkan sudah ketemu, sudah dirasa pas, lalu jangan lupa dikunci. Caranya seperti ini, mangol didorong agar seperti ya, agar stemanya tidak mudah berubah. Itu. Setelah nada 6 dan ro sudah ketemu, 6 ro, lalu selanjutnya kita senggreng atau kita kosok agar tahu nadanya sudah benar atau belum, sudah pas atau belum. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah pas seperti ini. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi. Oke. Hasilnya seperti itu tadi untuk stema nada 6 dan ro. Itu tadi adalah langkah-langkah cara menyetem atau melaras instrumen rebab Jawa dengan stema nada 6 dan ro. Oke, saya ulang kembali. Tadi langkah awalnya untuk sebelum menyetem kita harus memasang serentennya terlebih dahulu. Nah, lalu setelah serenten terpasang baru kita bisa mulai melaras atau menyetem rebabnya. Ya, nanti setelah rebab selesai dimainkan, itu alangkah lebih baiknya serenten harus dilepas, karena kalau nanti sudah selesai memainkan tidak dipakai lagi, apabila serenten tidak dilepas nanti babatnya akan mudah kendor. Dan untuk mengantisipasi misal nanti rebabnya kok jatuh, agar babat ini tidak sobek, maka serenten harus dilepas. Untuk caranya, cara melepas serentennya, ini kawat tegangannya harus dikendorkan dulu. Berarti seperti mengendorkannya seperti orang ngelorot gas. Nah, tadi kan perumpamaannya, pengibaratannya seperti orang menarik tuas gas pada sepeda motor. Berarti kalau untuk mengendorkan, gasnya dilorot. Nah, didorong. Dan nada juga sama didorong. Nah, itu. Sekarang dikendorkan ya. Mengendorkannya seperlunya saja, tidak perlu sampai kendor sekali. Yang penting sudah bisa untuk melepas rentennya. Nah, nanti caranya seperti ini, maaf, seperti ini, lalu didorong. Nah, seperti ini. Atau bisa seperti ini.
kawatnya diangkat. Nah, kawatnya diangkat seperti ini, lewatkan samping serenten, kepala serenten. Nah, seperti ini. Nah, itu cara untuk melepasnya. Jadi ada dua cara tadi yang saya berikan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan untuk cara melaras rebab atau cara menyetem rebab, khususnya rebab Jawa dengan setelan 6 row. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu, khususnya untuk teman-teman dan adik-adik yang baru belajar instrumen rebab Jawa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.